pemirsa VBS News, pada hari ini OJK telah menyelenggarakan Risk and Governance Summit 2014 dengan tujuan untuk mengajak setiap masyarakat Indonesia khususnya pada sektor keuangan untuk menegakkan dan mengimplementasikan governance secara konsisten dan dengan kesungguhan hati. Acara ini telah dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla dan juga dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai bisnis yang ada, baik dari banking, dari auditor maupun lembaga sekuritas lainnya. Berikut penuturan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla. Lembaga keuangan ataupun sistem kita dapat mengurangi risiko dan kemudian tentu lembaga itu berkembang dan sekaligus mempunyai manfaat. Karena berdasarkan pengalaman kita mengelola negara ini, risiko keuangan bisa merambat kemana-mana, baik atau buruk. Kalau yang baik, selalu orang mengukur juga perkembangan itu dari parameter keuangan atau keuangan. Berikut penuturan dari Bapak Budi Sadikin, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Buat Bank Mandiri, kinerja sangat dipengaruhi oleh governance. Governance itu kita bisa bicara sistem, kita bisa bicara proses, ya. Kita bisa bicara structure, tapi menurut saya yang penting adalah orang, simbolnya. Saya mau ambil angle governance dari sisi yang ada. Sistem dia, structure dia, kita tahu semua, udah banyak kan. Enron, namanya Merrill Lynch, yang namanya bank yang pada tenggelam, Lehman Brothers, Goldman Sachs, itu nggak mungkin nggak punya sistem. Gak mungkin nggak punya structure, udah pasti paling bagus dulu. Masalahnya balik lagi ke orang, dan itu pengalaman yang kita rasakan dari krisis di tahun 2000. Berikut penuturan Tony Fernandes, founder dan CEO Asia Airlines. But you have to create an environment for innovation. You have to allow your staff to take risks. You have to allow your staff to take chances. You have to allow your staff to try new technology. AirAsia has remained low cost because we've invested a lot in productivity going forward. Business is about a top line and a bottom line, managing your balance sheet and having good cash flows. But what business school doesn't teach you is your biggest asset is your people. And we keep telling everyone to dream, dare to dream, never take no for an answer, and believe the unbelievable. Because your biggest asset is the energy that comes from your staff. Berikut penuturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Saya sering ngomong di depan berbagai forum mahasiswa, di masa lalu orang-orang jujur baik itu ketika sampai di atas ditanya gitu, kok bisa ya orang jujur sampai ke atas gitu. Sering begitu kan Pak? Tapi di masa kini dan masa depan saya yakin sekali bahwa akan ada sebaliknya situasinya. Kita tidak pernah menyangka bahwa satu lapis tebal yang namanya dinasti Banten itu bisa diselesaikan misalnya gitu ya. Kita tidak menyangka bahwa orang yang sangat kuat seperti kasus MK itu bisa diselesaikan gitu. Jadi di masa kini dan ke depan saya kira akan ada masa di mana akan terjadi sebaliknya. Begitu orang bermasalah ada di atas, orang akan bertanya. Ada Pak Amir Abadi di belakang. Orang akan bertanya bahwa kenapa ya kok orang seperti itu bisa di atas gitu. Ini satu tren yang bisa kita harapkan gitu. Jika kita masih memilih di antara ketiganya, bangun culture itu lama, bangun struktur itu juga perlu waktu, tapi pick the right leaders. Begitu itu diambil, maka yang dua terakhir akan terwarnai sambil jalan gitu. Pelaksanaan summit ini sukses luar biasa, dihadiri lebih dari 500 orang dari profesi penggiat governance, fungsi-fungsi risk management, fungsi compliance, fungsi internal auditor, semua hari ini berkumpul di acara Summit 2014. Harapannya bahwa governance di Indonesia itu betul-betul diimplementasikan dengan baik.
Dan memang kita semua menyadari governance di Indonesia itu belum seperti yang kita harapkan bersama. Mungkin memang karena terlalu sulit, prosedurnya berbelit-belit, terlalu banyak regulasi, begitu ya, dan implementasinya kurang baik. Jadi selama ini kita menggunakan rule base, artinya kita mengisi checklist begitu, dan kalau checklist sudah diisi penuh begitu, seolah-olah perusahaan sudah govern. Padahal sebetulnya pembelajaran yang kita dapatkan hari ini sebetulnya kita harus menerapkan principle base, bukan rule base. Prinsip-prinsip dari governance-nya itu sendiri. Ya, pengaturannya itu bisa disesuaikan dengan industri yang bersangkutan. Dan yang paling penting adalah orangnya, bukan aturannya. Orangnya ini, leadernya itu harus menjadi contoh atau role model.